Yeah, already. Sebelumnya perkenalan dulu ya, nama saya Samuel. Nama aku Diana. Nama aku Hedi. Nama saya Satrio. Nama aku Nadia. Nama aku material maupun finansial sehingga sutradara pramuka itu tetap terpelihara dengan baik. Nah, ada langkah-langkahnya nih buat pemilihan resiko. Yang pertama itu menetapkan konteks strategisnya. Jadi pertama-tama teman-teman bisa manfaatin dulu nih konteks di resiko yang bakal muncul di gerakan pramuka itu apa sih gitu. Nah, untuk yang keempat itu ada dukungan dari eksekutif. Misalkan kalian dapat dukungan dari pemerintah daerah lokasi tempat kegiatannya pramuka. Lalu ada izin dari sekolah sama dari kalian sendiri sebagai anggota maksudnya sudah memberikan dukungan pada daerah tersebut. Ini juga yang kedua adalah kecenderungan. Kecenderungan itu ada 5. Yang pertama hampir pasti, cenderung, mungkin, tidak cenderung, lalu jarang. Ketiga yaitu konsekuensi. Jadi kita menentukan apa aja pertimbangan. Jadi konsekuensi itu harus secara perspektif dari organisasi. Kemudian mengevaluasi risiko. Kita tuh harus mencegah dengan cara untuk mengurangi munculnya risiko dengan cara yang tadi, yaitu mengimplementasikan beberapa tindakan. Nah, mungkin di sini juga ada beberapa tentang manajemen resiko dari yang sama kemarin. Itu dari teman-teman, kalau misalnya ada yang mau share atau ada yang mau ditanyain boleh. Risiko itu bisa dikatakan bahaya, akibat, atau konsekuensi. Nah, kita dalam suatu organisasi seringkali mengenal apa itu risiko. Akan tetapi kita tidak menyiapkan suatu antisipasi dalam melakukan hal-hal yang kita inginkan di organisasi tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, apa sih langkah yang konkret untuk kita bisa melakukan hal-hal yang benar-benar sesuai dengan tujuan tanpa adanya planning atau kegagalan yang kita lakukan? Jadi bakal gimana? Jadi dari setiap organisasi seharusnya sudah menyiapkan bagaimana SOP untuk menghadapi berbagai macam risiko. Izin menambahkan juga kalau misalnya kita mau membuat suatu kegiatan atau acara kan itu pasti udah ada planningnya. Nah, dalam merencanakan planning tersebut pastinya kayak kita tuh udah bisa nih mengidentifikasi. Bisa kalau misalnya plan A gak jalan, kita nih punya plan B kan sih, supaya untuk meminimalisir resiko-resiko yang tidak diinginkan. Jadi kalau misalnya menurut kami sih, kalau misalnya bikin suatu kegiatan atau suatu rencana itu kan pasti udah ada planningnya. Nah, pasti di dalam setiap planning itu teman-teman
sendiri juga pasti pernah ngerasain, pasti kalian tuh identifikasi risiko-risiko yang mungkin bakal terjadi nanti kan. Nah jadi kayak ini itu dalam kegiatan itu kita sudah merencanakan sedemikian rupa agar kegiatan itu berjalan lancar bersama dengan planning yang tadi, planning A dan B dan sebagainya. Tapi memang terkadang memang ada resiko-resiko yang memang ternyata tuh tiba-tiba ada gitu, kayak malah tidak terprediksi gitu. Padahal kita sudah menyiapkan planningnya ya sedemikian rupa tadi gitu. Nah itu kira-kira kalau seperti itu apakah memang harus dihadapi aja? Intinya aku memang ada cara penanggulangannya yang lain gitu. Selain memang tadi ada planningnya. Nah, yang pertama itu pasti harus dihadapi dong, tapi kamunya sendiri itu harus siap sembuh dari resiko itu. Nah, gimana sih cara menanggulanginya? Yang pertama itu harusnya kalian sudah ada pelatihan sama dari sekolah sebelumnya, agar nanti kalau dari resiko terduga kalian itu sudah ada bekal untuk menghadapi resiko tersebut. Itu sih. aku mau coba sedikit tambahin ya. Jadi dari perspektif aku aja. Mungkin kan tadi kan kayak kata kamu tuh kan kita udah bikin kegiatan A, B, terus kan tiba-tiba risiko itu muncul tanpa diundang, tiba-tiba ada aja gitu kan. Nah itu tuh cara menanggulanginya gimana sih? Mungkin kalian kan di sini kan punya tatanan yang namanya mungkin BPK, mungkin ada tani, mungkin ada juru adat, ya kan? Nah mungkin kayak kalau misalnya kalian mendapatkan risiko, kalian tuh kayak bisa berkonsultasi dulu sama peradananya mungkin, atau sama juru adat yang emang punya kuasa tertinggi kan di pramuka, ya nggak sih? Nah, jadi kayak gitu aja sih mungkin dari aku. Kalau misalnya ada risiko kayak gitu, mungkin kalian kayak solusinya tuh bisa kayak dipecahin bareng-bareng gitu loh risikonya. Kayak gimana sih? Gak mungkin kan kayak cuman panitia-panitianya aja atau mungkin judat atau ke peradananya aja yang nyelesain risikonya. Jadi kalian tuh harus rembukan gimana sih caranya biar kalian tuh sama-sama keluar dari risiko yang lagi kalian hadepin. Gitu sih. Jadi intinya tuh kayak kerjasama tim sama komunikasi yang baik sih menurut aku. Baik, mungkin hal yang mendasari yaitu fundamental. Fundamental itu bisa dikatakan adalah dasarnya. Dari segi sosial media seperti Instagram dan lain sebagainya, kita tersendiri bisa membranding atau keinginan kita, misalkan seperti yang kakak tadi katakan, ingin mencari sponsor. Nah, dengan kita meningkatkan kualitas branding kita di media sosial, otomatis itu akan mempermudah kita sehingga tertuju goals yang ingin dicapai seperti ini. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.